Pemirsa, ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Timur hamil di luar nikah. Kejadian ini membuat pelajar terpaksa harus menikah di bawah umur. Bahkan di minggu pertama Januari 2023 ada 7 pelajar, diantaranya pelajar SMP yang tengah hamil dan melahirkan. Sementara itu di Blitar, Jawa Timur, permohonan pernikahan anak usia dini meningkat 100%. Hingga bulan Mei 2023 tercatat sudah ada 108 anak mengajukan dispensasi menikah dengan 30% di bawah 17 tahun. Waduh, kok bisa sih? Ya, fenomena tersebut secara jelas mengindikasikan kurangnya pemahaman remaja Indonesia tentang seks. Selain itu, hal ini juga mengonfirmasi bahwa sebagian besar masyarakat masih menganggap seks sebagai topik yang tabu untuk diajarkan sejak usia dini. Menurut pemerhati anak, Retno Listiarti, seperti yang dikutip dalam Editor News ID, menyatakan bahwa pemahaman mengenai dampak hubungan seksual dan kesehatan reproduksi sangatlah penting bagi remaja. Terlebih lagi, kita semakin sering menemukan kasus kehamilan di luar pernikahan di kalangan remaja dalam masyarakat. Yuk, kita bahas lebih lanjut, apa sih kesehatan reproduksi itu? Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, kesehatan reproduksi remaja adalah kondisi kesehatan yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki remaja. Remaja sehat yang dimaksud bukan hanya bebas penyakit atau kecacatan secara fisik, tetapi juga sehat secara mental dan sosial. Sebenarnya perlu nggak sih remaja memahami kesehatan reproduksi? Tentunya sangat perlu dong. Dengan memahami edukasi kesehatan reproduksi, remaja dapat bertindak dengan benar, bisa membedakan yang baik dan buruk untuk kesehatan reproduksinya. Kemudian juga mengetahui kelainan apa saja yang bisa ditimbulkan jika tidak memperhatikan kesehatan reproduksi. Dan juga dapat mengurangi risiko yang terjadi pada masa perkembangan. Awal dari berkembangnya alat reproduksi yaitu ditandai dengan pubertas. Pasti teman-teman di rumah sudah pernah dengar kan apa itu pubertas? Ya, pubertas merupakan suatu tahap perkembangan seorang anak menjadi dewasa secara seksual. Pada perempuan, umumnya terjadi pada rentang usia 10 hingga 14 tahun. Sementara pada laki-laki, pubertas terjadi pada kisaran usia 12 hingga 16 tahun. Dalam masa pubertas, remaja perempuan maupun laki-laki akan merasakan adanya perubahan dalam tubuh mereka. Perubahan tubuh inilah yang terjadi karena adanya pengaruh dari perubahan hormon semasa pubertas. Pubertas pada laki-laki dan perempuan tentu saja berbeda. Pada laki-laki biasanya akan mengalami perubahan ukuran testikel dan penis yang membesar. Kemudian mengalami mimpi basah, diiringi dengan pertumbuhan rambut pada daerah kemaluan dan ketiak. Ditandai juga dengan tumbuhnya jakun dan juga terjadinya perubahan suara yang menjadi lebih berat. Sedangkan pada perempuan umumnya mengalami perubahan payudara dan pinggul mulai membesar. Tumbuhnya rambut di ketiak dan kemaluan, mengalami menstruasi, serta suara yang melengking. Selanjutnya, yuk kita simak apa saja sistem reproduksi pada pria dan wanita. Gambar berikut adalah sistem reproduksi pria tampak dari samping. Organ reproduksi laki-laki secara eksternal terdiri dari penis yang terbentuk dari otot dan tidak mengandung tulang. Penis terdiri dari akar, batang, dan kepala penis. Selanjutnya juga terdapat skrotum yang berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai dan sebagai produksi sperma. Kemudian terdapat organ reproduksi laki-laki secara internal terdiri dari testis, berfungsi sebagai tempat pembentukan sel sperma dan sebagai kelenjar endokrin yang mensekresi hormon androgen. Kemudian terdapat epididymis, yaitu saluran yang keluar dari testis. Pada saluran ini, sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna. Kemudian terdapat juga tahap vas deferens, berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Veskula seminalis berdasarkan fungsi zat-zat yang dihasilkan veskula seminalis, maka peran veskula seminalis menjadi sangat penting untuk keberhasilan proses reproduksi. Pada saluran ejakulasi ini, ketika air mani atau semen akan dikeluarkan, maka akan bergerak ke saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi berjumlah sepasang. Saluran ejakulasi, veskula seminalis, dan kelenjar prostat serta menuju ke arah uretra. Selanjutnya yaitu alat reproduksi wanita yang terdiri dari bagian luar dan bagian dalam. Organ reproduksi wanita bagian luar terdiri dari vulva yang merupakan satu celah paling luar dari organ reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri atau disebut sebagai labium. Pada dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran kelamin atau vagina. Organ reproduksi wanita bagian dalam terdiri dari vagina yang berfungsi sebagai organ reproduksi dan sebagai saluran pengeluaran darah menstruasi dari rahim serta sebagai jalan lahir bayi. Kemudian terdapat serviks yang berfungsi sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan. Selanjutnya terdapat uterus atau rahim yang berfungsi sebagai tempat perkembangan dan pertumbuhan janin selama proses kehamilan. Lapisan endometrium yang merupakan lapisan paling kuat dari uterus berfungsi untuk mendorong bayi keluar saat proses persalinan. Adapun perimetrium merupakan lapisan terluar dari uterus yang berbatasan langsung dengan rongga perut. Tuba fallopi atau oviduk berfungsi sebagai saluran telur atau ovum dan tempat terjadinya pembuahan sel telur oleh sel sperma. Infundibulum merupakan bagian yang terhubung dengan ovarium. Di pangkalnya terdapat fimbriae, bentuk fimbriae seperti jari bersilia atau berbulu halus, yang dimana jari-jari itulah yang akan menangkap ovum setelah dilepaskan dari ovarium, kemudian dibawa ke saluran tuba. Yang terakhir terdapat ovarium yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel telur atau oogenesis dan sekresi hormon estrogen dan progesteron. Yang terakhir, yaitu cara menjaga kesehatan reproduksi. Yang pertama, pastikan penis dan vagina dibersihkan serta dikeringkan dengan baik dan menyeluruh setelah buang air kecil dan buang air besar. Yang kedua, hindari pemakaian bedak, sabun wangi, gel, dan antiseptik karena dapat menyebabkan iritasi. Yang ketiga, pilih celana dalam yang berbahan katun untuk digunakan sehari-hari.
Yang keempat, pilihlah baju atau celana yang longgar sebab pakaian yang ketat dapat membuat area genital terasa lembab dan rentan terinfeksi. Yang kelima, rutin mengganti celana dalam setiap hari. Yang keenam, tidak melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah. Selain itu, juga penting sekali untuk menerapkan pola hidup sehat, turut membantu menjaga kesehatan sistem reproduksi. Pastikan teman-teman mengkonsumsi makanan yang bergizi, rutin berolahraga, dan mengelola stres. Jagalah organ reproduksimu untuk masa depanmu.